Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti risalahnya hingga akhir zaman. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pagi hari ini kita melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar, karya daripada Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala. Kita masuk ke dosa besar yang ke-14, yaitu minum khamar meskipun tidak sampai mabuk. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam agama kita ada yang dikenal dengan ad-daruriyatul khams, 5 hal yang harus dijaga. Apa saja 5 hal itu? Yang pertama adalah hifdzuddin, menjaga agama. Dengan apa Islam menjaga agama? Dengan diutus para rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh kami telah mengutus di setiap umat itu seorang rasul yang menyuruh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi taghut. Kemudian yang kedua, cara Islam menjaga agama adalah dengan adanya amar ma'ruf nahi mungkar. Perintah untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Bila dalam satu perusahaan di sana ada 100 aturan, bila tidak ada HRD-nya, kira-kira aturannya jalan atau tidak? Ya, tidak akan jalan. Maka dengan adanya amar ma'ruf nahi mungkar, agama akan terjaga. Kemudian yang kedua adalah hifdzun nafs, yaitu menjaga jiwa. Dengan apa? Yaitu dengan perintah untuk menikah dan banyak anak. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tazawwajul wadudal walud." Nikahilah wanita yang penyayang dan subur yang banyak anak. Kemudian yang kedua, cara menjaga jiwa itu adalah larangan untuk membunuh atau bunuh diri. Kemudian yang ketiga adalah hifdzun nasab, menjaga nasab. Dengan apa menjaga nasab itu? Dengan adanya larangan untuk berzina dan juga larangan menuduh wanita baik-baik melakukan zina. Kemudian yang keempat adalah hifdzul mal, menjaga harta. Dengan apa menjaga harta? Yaitu dalam agama kita diperintah untuk bekerja. Kemudian yang kedua adalah larangan keras bagi mereka yang mengambil harta orang lain, baik itu dengan mencuri atau yang lainnya. Kemudian yang kelima adalah hifdzul aql, menjaga akal. Dengan apa menjaga akal itu? Yang pertama adalah dengan perintah untuk memikirkan hal-hal yang baik, tadabbur alam, tadabbur Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah perintah untuk menuntut ilmu. Karena itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta tambahan ilmu, wa qur rabbi zidni ilma, dan juga memberikan banyak keutamaan bagi mereka yang menuntut ilmu atau yang memiliki ilmu. Kemudian yang ketiga, cara Islam menjaga akal adalah larangan keras untuk memakan atau meminum
yang bisa merusak akal. Ya, larangan keras untuk makan minum yang bisa merusak akal. Di antaranya adalah apa? Khamar. Ini yang akan menjadi pembahasan kita pada pagi hari ini. Apa itu khamar? Khamar adalah segala hal yang memabukkan, apapun bentuknya. Jika itu memabukkan, maka itu adalah khamar. Dan Nabi SAW bersabda, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Setiap yang memabukkan itu adalah khamar, dan setiap khamar itu adalah haram. Disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa di zaman Nabi SAW khamar itu terbuat dari 5 hal. Yang pertama adalah anggur, yang kedua kurma, yang ketiga madu, yang keempat gandum, yang kelima adalah syair. Jadi di zaman Nabi SAW khamar itu terbuat dari 5 hal ini: kurma, anggur, madu, gandum, dan syair. Adapun di zaman sekarang, khamar itu bentuknya beraneka ragam. Ada yang cair, ada yang padat, dan ada yang dihirup. Maka bila itu adalah khamar, sedikit saja kita minum, ya, sedikit saja kita cicipi, maka itu hukumnya sudah apa? Haram. Dalam hadis disebutkan, ma askara katsiruhu faqaliluhu haram. Bila yang banyaknya itu bikin mabuk, maka yang sedikitnya itu adalah apa? Haram. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di sini Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala membawakan dalil yang pertama, surat Al-Baqarah ayat yang ke-219. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, qul fihima itsmun kabir. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah pada keduanya terdapat dosa yang besar. Khamar di awal Islam itu diharamkan dengan 4 tahapan. Jadi khamar tidak langsung diharamkan. Khamar itu diharamkan secara total ketika Nabi SAW sudah hijrah ke Madinah. Jadi ketika di Mekah, khamar belum diharamkan, karena ketika itu mereka adalah para peminum khamar, dan mereka berbangga-bangga ketika mereka memiliki apa? Khamar. Ya, jadi lambang kesuksesan ketika itu adalah dengan memiliki apa? Khamar, dengan minum khamar. Oleh karena itu khamar tidak langsung diharamkan di awal Islam. Ini menunjukkan kepada kita bahwa ketika kita berdakwah itu dengan apa? Dengan bertahap-tahap. Kita melihat mana yang lebih penting untuk kita dakwahi saudara kita. Sebagaimana Nabi SAW ketika berdakwah di Mekah itu tidak langsung mengharamkan khamar, tapi yang lebih ditekankan adalah masalah tauhid. Karena apabila tauhidnya belum kuat, kemudian langsung diharamkan khamar, kira-kira mereka langsung berhenti atau tidak? Mereka tidak akan berhenti. Nggak boleh zina, nggak boleh minum khamar. Mereka nggak akan berhenti karena mereka tidak memiliki apa? Tauhid. Mereka nggak percaya akan adanya surga. Mereka nggak percaya akan adanya neraka, sehingga mereka susah untuk kemudian berhenti untuk minum khamar. Makanya khamar itu nanti diharamkan setelah Nabi SAW dan para sahabatnya hijrah ke Madinah. Tahapan yang pertama dari pengharaman khamar adalah surat An-Nahl ayat yang ke-67. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yaqilun." Dan dari buah kurma dan anggur kamu buat minuman yang memabukkan dan rizki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang memikirkan. Jadi tahapan ini
khamar masih dibolehkan. Ya, tahapan ini khamar masih dibolehkan. Tahapan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-219 yang tadi sudah kita bacakan. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir wa manafi'u linnas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi, maka katakanlah pada keduanya itu terdapat dosa besar dan juga manfaat untuk manusia. Minum khamr itu ada manfaatnya atau tidak? Ada manfaatnya atau tidak? Ada manfaatnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan khamr, judi itu ada manfaatnya. Judi manfaatnya apa? Bisa bikin kaya mendadak. Bisa bikin kaya mendadak. Ini manfaatnya diantaranya. Khamr juga ada manfaatnya. Mungkin bisa buat orang teler sehingga pikirannya jadi ringan. Ada manfaatnya, tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Namun dosanya itu lebih besar daripada manfaatnya. Ini masih belum diharamkan. Masih disuruh untuk berpikir bahwasanya pada khamr itu ada manfaat dan juga ada dosa. Namun dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Kemudian tahapan yang ketiga, khamr diharamkan hanya di waktu-waktu tertentu, yaitu ketika mendekati waktu salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ke-43. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian salat dalam keadaan mabuk. Jadi minum khamr dilarang, diharamkan. Ya, ketiga itu dilarang adalah kalau mendekati waktu salat. Karena disebutkan ada yang ketika mabuk kemudian jadi imam salat baca Al-Kafirun nggak kelar-kelar, muter-muter dia lah, wudu mata wudu muter-muter, ya, sehingga dilaranglah minum khamr ketika mendekati waktu salat supaya nanti pas salat tidak dalam keadaan mabuk. Maka dibolehkan ba'da isya, dibolehkan ba'da subuh, karena dari subuh ke zuhur itu waktunya panjang. Kemudian tahapan yang keempat adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru wal maisir, sesungguhnya khamar, judi, wal ansab, berkurban dengan berhala, wal azlam, mengundi dengan anak panah, rijsun, najis, min amali syaitan, dan termasuk daripada amalan syaitan. Fajtanibu, maka jauhilah, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kalian beruntung. Ini finalnya, khamr itu apa? Diharamkan. Ya, karena khamr itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, rijsun min amali syaitan. Dia najis dan termasuk daripada amalan syaitan. Fajtanibu, jauhilah, ya, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang berikutnya Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala berkata, wa thabata an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala lamma nazala tahrimul khamri masya ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam ba'duhum ila ba'din. Ketika ayat khamr, ya, itu turun tentang pengharamannya secara total, maka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berjalan untuk memberikan pengumuman, ya, satu dengan yang lainnya. Wa qalu, dan mereka mengatakan, hurrimatil khamru wa ju'ilat idlan lisyirk. Ya, khamr telah diharamkan dan disandingkan dengan kesyirikan. Disebutkan ketika itu oleh Anas bin Malik radhiyallahu an, para sahabat sedang berkumpul di rumah Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu an, mereka lagi minum khamr, dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu
sebagai yang menuangkan khamr di gelas-gelas mereka. Kemudian terdengar suara teriakan, ya, bahwasanya khamr telah diharamkan. Maka kata Talha, coba Anas, dengarkan baik-baik, itu suara apa? Kemudian didengarkan oleh Anas, ternyata itu adalah suara bahwasanya khamr telah diharamkan. Kira-kira mereka nanggung ini, kita habisi dulu ini khamr, ya, atau langsung dibuang, Pak? Begitu dengar khamr diharamkan, itu langsung khamr ini apa? Dibuang sama mereka. Ya, sehingga disebutkan ketika itu kota Madinah banjir dengan apa? Dengan khamr. Ini menunjukkan juga bahwasanya khamr itu tidak najis. Dia tidak najis secara zat, tapi najisnya adalah maknawi. Perbuatannya lah yang najis. Adapun zatnya dia tidak najis, sehingga kalau seandainya baju kita terkena khamr, maka masih boleh digunakan untuk apa? Salat, karena dia tidak najis. Dan di sini disebutkan bahwasanya khamr itu digandengkan dengan kesyirikan. Hal ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-90 tadi. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, judi, berkurban dengan berhala, kemudian mengundi dengan nasib, ya. Berkurban dengan berhala syirik atau tidak? Ya. Berkurban dengan kepada berhala ini adalah kesyirikan. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggandengkan khamar dengan apa? Berkurban dengan berhala atau berkurban kepada berhala. Ini menunjukkan bahwasanya minum khamar merupakan dosa yang sangat besar. Selain digandengkan dengan kesyirikan, bahwasanya khamar dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rijis, najis min amali syaitan, dan juga termasuk daripada amalan syaitan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam lanjutan ayat Al-Maidah ayat yang ke-91. Innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Sesungguhnya syaitan menginginkan kepada kalian itu kebencian dan permusuhan lantaran khamr dan main judi. Wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalah, dan menghalangi kalian untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang ketika dia mabuk, ya, maka ada banyak waktu yang dia buang untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia teler mabuk sampai 5 jam. 5 jam itu dia tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kenapa kalau keluar dari kamar mandi doanya itu ghufranaka, ampunanmu ya Allah? Kenapa keluar dari kamar mandi doanya ghufranaka, ampunanmu ya Allah? Sebutkan hikmahnya adalah yang pertama adalah karena kita ini orangnya kurang syukur, sehingga kita diperintah untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa buang hajat, itu termasuk nikmat atau bukan? Termasuk nikmat yang sangat besar. 5 hari kita nggak bisa buang hajat, wah ini sudah kelimpungan, harus masuk ke dalam rumah sakitnya. Sehingga kita ketika keluar dari kamar mandi, ghufranaka, ampunanmu ya Allah, karena kita adalah orang yang kurang bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak. Yang kedua adalah karena ketika kita di kamar mandi terhalang dari berzikir kepada Allah. Nggak boleh kita zikir lagi, buang hajat nggak boleh apa? Zikir. Sehingga kita ketika keluar dari kamar mandi kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan orang yang mabuk, yang teler 5 jam, 6 jam, dia terhalang dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi khamar ini merupakan dosa yang sangat besar, ya, karena tadi digandengkan dengan kesyirikan dan juga apa? Disebutkan najis min amali syaitan, termasuk daripada perbuatan syaitan, dan juga bisa menimbulkan permusuhan, kebencian, dan menghalangi seorang dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu disebutkan oleh Imam Ad-Dhahabi, pendapat daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, annal khamra akbarul kabair, bahwasanya khamar itu adalah dosa besar yang paling besar, ya, dosa besar yang paling besar. Kemudian wahia bila raib ummul khaba'is,
dan khamar ini tidak diragukan merupakan induk daripada keburukan. Jadi khamar ini merupakan ummul khaba'ith, induk daripada keburukan. Sebutkan oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah ta'ala ketika mensyarah hadis ini atau asar ini, yaitu hadis dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, bahwasanya ada ahli ibadah yang dia ingin dijebak oleh seorang wanita. Maka wanita ini suruh budaknya untuk panggil itu ahli ibadah. Ketika ahli ibadah ini lewat, maka dipanggil, disuruh masuk. Maka dia masuk, ya ternyata pintunya ini banyak, masuk. Ketika sudah ketemu dengan wanita ini, maka wanita ini mengatakan, kamu saya kasih 3 pilihan. Kamu zinai saya, atau bunuh anak kecil itu, atau kamu minum khamar. Kira-kira kalau antum kasih 3 pilihan, pilih yang mana, Pak? Ya. Zina, bunuh, atau minum khamar? Yang paling ringan kira-kira yang mana? Kelihatannya adalah minum khamar. Bunuh nanti kasus, ya. Zina juga nanti bisa apa? Kasus. Minum khamar nih kayaknya nggak ada kasusnya. Artinya ya kesalahan cuma ada di kita. Akhirnya dia melihat bahwasanya khamar ini yang paling ringan, maka dia pun minum khamar. Ketika dia minum khamar, mabuk, ketutup akalnya, maka dia pun berzina. Setelah dia berzina, dia bunuh anak kecil tersebut. Makanya wahiyya bila raib, tidak diragukan bahwasanya khamar adalah ummul khaba'ith, induk daripada segala keburukan. Dan itulah yang kita lihat, seorang ketika dia mabuk, hilang akalnya, maka bisa jadi dia pulang, istrinya dibunuh, ya, anaknya dibunuh, kerabatnya dibunuh. Kemudian dia juga bisa mencuri atau mengambil harta milik orang lain. Jadi inilah kejahatan daripada khamar. Dia merupakan ummul khaba'ith, induk daripada segala kejahatan. Waqad lu'ina syaribuha fi ghairi ma hadits. Sungguh peminumnya dilaknat dalam banyak hadis. Dan disebutkan yang dilaknat itu bukan hanya peminumnya. Yang dilaknat dari khamar itu 10, ya. Yang dilaknat dari khamar itu ada 10. Lu'inatil khamru ala asyrati aujuh. Dilaknat khamar itu, ya, dari 10 sisi. Yang pertama adalah bi'ainiha, zat khamarnya itu. Kemudian yang kedua adalah wa'asiriha, yang memerasnya. Wa mu'tasiriha, yang minta untuk diperaskan. Wa ba'iha, kemudian pembelinya, ya, penjualnya, ya, penjualnya. Kemudian yang berikutnya adalah wa mubta'iha, pembelinya. Wahamiliha, pembawanya. Kemudian yang berikutnya wal mahmulati ilaihi, yang minta dibawakan, ya, pembawanya. Kemudian yang minta dibawakan wa akili samaniha, dan yang memakan hasil penjualannya, yang memakan hasil penjualannya. Wa syaribiha, kemudian peminumnya. Dan yang terakhir adalah wasatiha, yaitu penuangnya. Jadi sekedar nuang khamar ini juga apa? Dia akan dilaknat. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, seandainya kita dapat undangan hadir di pesta pernikahan teman kita yang di situ dihidangkan khamar, wajib gak kita untuk datang? Wajib atau tidak kita untuk datang? Ya. Kan pesta nikah, walimatul urs itu adalah apa? Hukumnya wajib untuk kita hadiri. Namun kalau di sana dihidangkan khamar, wajibkah kita untuk datang? Maka di sini dibahas oleh para ulama. Yang pertama adalah kalau kita adalah tokoh yang disegani atau seorang yang disegani, kalau kita datang itu khamar dihilangkan dulu, disembunyikan. Maka wajib bagi kita untuk apa? Datang. Yang kedua, kalau kita ini bukan siapa-siapa, bukan tokoh yang disegani, atau kita disegani tapi kalau kita datang mereka tetap saja minum apa? Khamar. Maka
ini terjadi perselisihan di antara para ulama. Yang pertama, mereka mengatakan dia tetap harus datang. Kemudian mengingkari kemungkaran semampunya. Jadi datang untuk mengingkari semampunya. Bila tetap saja mereka minum khamar, ya sudah, dia cuma bisanya apa? Mengingkari kemungkaran. Kemudian yang kedua, dia tidak boleh datang, nggak boleh hadir sama sekali. Karena hadirnya dia di tengah-tengah orang yang minum khamar sama saja dia ridho dengan apa? Kemungkaran. Kemudian pendapat daripada Abu Hanifah mengatakan, kalau seandainya kita tahu bahwasanya di pesta itu dihidangkan khamar, dihadirkan khamar, maka nggak wajib datang, nggak boleh apa? Datang. Namun apabila kita tidak tahu-tahu pas kita datang ternyata di meja-meja itu sudah banyak apa? Khamar. Kita pulang atau kita duduk, Pak? Jadi kita nggak tahu datang sudah ada khamar, pulang atau duduk. Maka kata Abu Hanifah, kalau engkau bukan sosok teladan, bukan panutan, maka nggak apa-apa duduk, ya. Tapi kalau engkau adalah panutan, engkau adalah orang baik yang dipandang, seorang dai, seorang ustaz, maka nggak boleh apa? Duduk, karena duduknya seorang tokoh atau teladan itu bisa mencoreng agama. Dan bisa jadi dia akan diikuti oleh orang lain. Jadi kalau kita adalah teladan, kita dipandang orang baik, maka ketika kita hadir di satu pesta, di situ dihidangkan khamar, awalnya kita tidak tahu pas datang ada khamar, maka kita harus pulang, langsung pamit apa? Pulang, tidak duduk-duduk bersama mereka. Tapi jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syaribal khamra fajliduh." Siapa yang minum khamar, maka cambuklah dia. Fa in ada fajliduh. Kalau dia mengulangi, cambuk lagi. Fa in syaribaha fajliduh. Kalau masih minum lagi, cambuk lagi. Fa in syaribaha rabi'a faqtuluh. Kalau dia minum lagi yang keempat kali, maka bunuhlah dia. Namun disebutkan bahwasanya hadis ini telah dihapus. Jadi orang yang minum khamar, ya, berapa kali pun, lebih dari 4 kali, 5 kali, dia tetap tidak boleh untuk apa? Dibunuh. Jadi hukumannya tetap dicambuk atau diserahkan kepada hakim atau pemerintah, ya, hukuman takzir. Kalau memang sudah benar-benar meresahkan, maka mungkin boleh untuk apa? Dibunuh. Tapi asalnya adalah bahwasanya orang yang minum khamar ini berapapun dia tetap apa? Hukumannya dengan dicambuk. Jadi hadis ini telah dimansuh atau telah dihapus. Dan disebutkan ada seorang sahabat yang dia minum khamar, kemudian dihadirkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia dicambuk, ya. Setelah itu dia taubat. Enggak lama dia minum khamar lagi. Maka dihadirkan lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dicambuk lagi, taubat lagi. Kemudian tidak lama dihadirkan lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia dihadirkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dicambuk, kemudian ada sahabat lain yang enggak tahan melihat orang ini. Maka dia pun mengatakan, la'anakallah. Semoga Allah melaknatmu. Betapa seringnya engkau dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam gara-gara minum khamar. Maka sahabat yang melaknat ini pun ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan engkau melaknat dia, karena sesungguhnya dia mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ini pelajaran bagi kita ketika ada orang yang banyak melakukan kemaksiatan, maka jangan kita apa? Jangan kita laknat, jangan kita caci maki dia, jangan kita hina dia. Karena apabila dia merupakan orang yang tidak berhak untuk dilaknat, maka laknat itu akan kembali pada diri kita. Disebutkan dalam sebuah riwayat, apabila kita melaknat seseorang, maka sa'idatil laknatu ilas sama. Laknat itu akan naik ke atas langit. Ketika dia naik ke atas langit, dia tidak diterima, maka dia balik lagi ke bumi.
Ketika dia sampai di bumi, ternyata bumi juga tidak terima. Akhirnya laknat ini kebingungan dia, kanan kiri ya. Apabila orang yang kita laknat itu memang berhak untuk kita laknat, maka laknat itu akan menuju kepada dirinya. Namun apabila laknat itu tidak berhak menimpa orang tersebut, maka laknat itu akan kembali kepada orang yang mengucapkannya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam larang ya sahabat ini untuk melaknat saudaranya, sekalipun dia sering sekali dihadirkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dicambuk gara-gara minum khamar. Maka kalau kita dapati ada orang yang melakukan kemaksiatan, jangan kita caci maki, jangan kita hina, tapi kita pertama adalah berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bih wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila, agar maksiat yang dilakukan oleh orang tersebut nantinya kedepannya tidak kita kerjakan. Karena apabila kita melihat ada orang yang melakukan kemaksiatan, kita caci maki, khawatirnya maksiat itu di kemudian hari kita yang mengerjakannya. Kita laknat orang-orang yang minum khamar, khawatirnya 2 atau 3 tahun ke depan kitalah orang yang kecanduan khamar. Maka yang pertama adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar musibah tersebut tidak menimpa diri kita. Kemudian yang kedua adalah kita menasihatinya dengan cara yang baik, bukan dengan melaknatnya atau mencaci makinya. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebutkan dari Abdullah bin Amr an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala man taraka salata sukran marratan wahidah faka'anna makanat lahud dunya wa ma 'alaiha fasulibaha. Barang siapa yang meninggalkan salat gara-gara mabuk 1 kali saja, faka'anna makanat lahud dunya, seolah-olah dia memiliki dunia wa ma 'alaiha dan segala isinya. Fasulibaha, kemudian nikmat tadi langsung dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang minum khamar, siapa yang meninggalkan salat sekali saja gara-gara mabuk, maka seolah-olah dia memiliki dunia dengan segala isinya, kemudian langsung dicabut, langsung mendadak miskin. Kira-kira itu menyakitkan atau tidak, Bang? Tadinya kita naik mobil bagus, mobil mewah, tahu-tahu kita naik ontel. Kira-kira itu menyedihkan, menyakitkan atau tidak? Sangat menyakitkan. Mungkin kita biasa-biasa saja. Yang lebih menyakitkan itu kalau sudah jadi omongan tetangga, ya. Jadi omongan orang ini membuat kita tambah sakit. Tadinya kita naik angkot, naik becak, ini biasa aja, ya. Tadinya kita kaya naik mobil mewah, kemudian jadi naik angkot, biasa aja. Yang menjadi tambah kita itu sakit, kepikiran adalah omongan tetangga, omongan orang. Ini hukuman bagi mereka yang meninggalkan sholat gara-gara mabuk. Asalnya orang yang kehilangan akal itu gugur kewajiban gugur kewajiban sholat, kewajiban puasa bagi orang yang kehilangan akal. Tapi orang yang kehilangan akal gara-gara mabuk, gara-gara khamar, maka dia mendapatkan hukuman. Wa man taraka sholata sukran arba'a marrat. Siapa yang meninggalkan sholat ya gara-gara mabuk 4 kali, kana haqqan 'alallahi azza wa jalla an yasqiyahu min tinatil khabal. Maka itu ya kewajiban bagi Allah Subhanahu wa taala untuk meminumkannya tinatul khabal. Qila wa ma tinatul khabal, ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa itu tinatul khabal? Qala usaratu ahli jahannam, yaitu keringatnya penghuni neraka jahanam. Jadi orang-orang yang minum khamar ya, mereka akan diancam untuk minum cairan yang keluar dari ya tubuhnya penghuni neraka, kencingnya, nanahnya, darahnya, dan juga keringatnya. Ini ancaman yang sangat keras ya bagi mereka yang minum khamar ya, sehingga dia meninggalkan salat sebanyak 4 kali, maka hukumannya adalah dia diminumkan dari cairan yang keluar dari penghuni neraka jahanam. An Jabir anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha azza wa jalla ahdan
liman yashrabul muskir an yasqiyahu min tinatil khabal. Qalu ya Rasulullah wa ma tinatul khabal? Qala araku ahlin nar au usarati ahlin nar. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi orang yang minum khamar untuk meminumkannya nanti pada hari kiamat tinatul khabal. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya apa itu tinatul khabal? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan araku ahlin nar, yaitu keringat yang penghuni neraka, atau musarati ahlin nar, yaitu cairan yang keluar dari penghuni neraka. Kemudian disebutkan dalil berikutnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syaribal khamra fid dunya hurimaha fil akhirah." Siapa yang minum khamar di dunia, maka akan diharamkan baginya nanti pada hari kiamat. Jadi siapa yang minum khamar di dunia akan diharamkan baginya khamar nanti pada hari kiamat. Kita tahu bahwasanya di hari kiamat itu penuh dengan kenikmatan. Di antara minuman-minuman di surga itu ada susu, ada sungai madu, dan juga ada sungai khamar. Dan bagi mereka yang minum khamar ketika di dunia, maka dia terancam untuk tidak bisa minum khamar nanti pada hari kiamat ketika dia berada di dalam surga. Disebutkan bahwasanya ancaman ini bagi peminum khamar yang tidak sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis disebutkan, man syaribal khamra fid dunya falam yatub minha hurimaha fil akhirah falam yusqaha. Barang siapa yang minum khamar ketika di dunia kemudian dia belum sempat bertaubat, maka dia akan diharamkan khamar pada hari kiamat. Dia tidak akan diminumkan khamar nanti di surga. Jadi kalau dia sempat bertaubat, maka dia akan mendapatkan apa? Khamar nanti di dalam surga bagi yang bertaubat. Bagi yang tidak sempat taubat, ya, jadi minum khamar tapi rajin sholat, ya. Jadi dia tetap menjaga sholat, menjaga ibadahnya. Kemudian dia suka minum khamar dan belum sempat taubat, dia meninggal dunia. Maka bagaimana ancamannya? Ancamannya disebutkan ada 3 pendapat, ya. Pendapat yang pertama adalah dia nggak punya syahwat. Nanti di surga itu dia nggak punya syahwat untuk minum khamar. Ya, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dia lupa terhadap khamar. Ini pendapat pertama. Bagi orang yang meninggal ya belum sempat bertaubat dari minum khamar. Maka ketika ujung-ujungnya ya namanya dosa selain daripada kesyirikan, maka seorang itu akan dimasukkan ke dalam surga setelah dibersihkan, dicuci di neraka. Jadi dia bisa saja dicuci dulu di neraka atau langsung diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa dicuci langsung diampuni, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Maka ketika dia masuk ke dalam surga, maka yang pertama, pendapat pertama disebutkan dia tidak punya syahwat untuk minum khamar. Ya, dia dijadikan lupa oleh Allah Subhanahu wa taala sama khamar. Kemudian pendapat yang kedua adalah dia tertahan untuk masuk ke dalam surga. Sebagaimana Ashabul A'raf, ya. Ashabul A'raf itu apa? Yang timbangan kebaikan sama keburukannya apa? Sama. Sehingga ketika dia tertahan itu dia tidak bisa minum apa? Minum khamar. Kemudian pendapat yang ketiga adalah bahwasanya hadis tadi, siapa yang minum khamar di dunia maka dia tidak akan minum nanti pada hari kiamat, itu maksudnya adalah sebagai ancaman keras bagi orang yang minum khamar, bahwasanya dia tidak akan masuk ke dalam surga. Namun nantinya ketika dia masuk ke dalam surga setelah dicuci oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia bisa minum khamar ya sama seperti penghuni surga yang lainnya. Pendapat ketiga inilah yang lebih kuat, yang lebih benar, bahwasanya siapa yang minum khamar di dunia tidak akan minum khamar nanti pada hari kiamat. Itu merupakan ancaman keras bagi orang yang minum khamar, bahwasanya dia tidak akan masuk ke dalam surga.
Namun seandainya kemudian dia masuk ke dalam surga, maka dia akan bisa minum khamar sebagaimana penghuni surga yang lainnya. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mudminul khamri in mata laqiyallaha ka'abidi wasanin. Pecandu khamar ketika dia meninggal dunia, maka dia sama seperti penyembah berhala. Jadi peminum khamar ketika dia meninggal dunia, maka dia sama seperti penyembah berhala. Apa maksudnya pecandu khamar ini disamakan dengan penyembah berhala? Yang pertama adalah bila dia menghalalkan khamar. Jadi dia mengatakan khamar itu halal, ya. Boleh kok minum khamar itu boleh, ya. Maka bila dia menghalalkan khamar, maka dia ya sama seperti penyembah apa? Berhala. Makna yang kedua, kalau dia tidak menghalalkan khamar, dia tetap mengatakan khamar itu haram, tapi dia adalah pecandu apa? Pecandu khamar. Disamakan dengan penyembah berhala karena dia sama-sama budak. Yang satunya budak khamar, yang satunya budak apa? Budak berhala. Mereka ini disamakan karena mereka sama-sama mengikuti hawa nafsu untuk menerobos apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka sama-sama mengikuti apa? Hawa nafsu untuk menerobos apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka ini sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat surat Al-Maidah ayat yang ke-90 yang tadi sudah kita bacakan. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan. Orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar dan judi, wal ansabu wal azlam, yang berkurban kepada berhala dan mengundi dengan anak panah, itu adalah apa? Rijsun, najis, termasuk daripada perbuatan syaitan. Di mana di dalam ayat ini khamar sama kesyirikan digandengkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disamakanlah ya di dalam hadis ini oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwasanya peminum khamar itu ya pecandu khamar berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala seperti penyembah berhala, ya. Karena di dalam ayat juga digandengkan antara khamar dengan apa? Dengan kesyirikan. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, terdapat hadis yang dhaif, ya, terkait dengan ancaman bagi peminum khamar. Ini hadisnya dhaif, ya. Sekali lagi ini hadisnya dhaif, bahkan disebutkan oleh Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala itu hadisnya maudhu, hadisnya apa? Palsu. Sebutkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, la tujalisu syarbatal khamar, janganlah kalian duduk-duduk bersama peminum khamar. Wala ta'udu mardahum, janganlah kalian mengunjungi mereka ketika mereka sakit. Jadi kalau peminum khamar sakit, maka di sini disebutkan jangan untuk kalian apa? Jenguk, ya. Wala tashhadu janaizahum, jangan kalian ngelayat, ya. Ketika misalkan mereka meninggal, kita nggak boleh bertakziah kepada mereka. Fa inna syaribal khamri, sesungguhnya orang yang minum khamar, yaji'u yaumal qiyamah muswaddan wajhu, sesungguhnya peminum khamar itu nanti datang pada hari kiamat dalam keadaan wajahnya hitam, mudallaan lisanu ala sadri, lisannya itu, lidahnya itu menjulur sampai ke dadanya, yasilulu abu ala batni, ya, mengalir liurnya itu, ya, ludahnya itu sampai ke perutnya, yakzuruhu kullaman ra'ah, setiap orang yang melihatnya itu merasa apa? Merasa jijik. Namun ini hadisnya dhaif dan sebagiannya sahih, ya, bahwasanya kita nggak boleh duduk-duduk bersama peminum khamar. Namun
disebutkan kita nggak boleh menjenguk mereka ketika sakit, ini tidak benar. Peminum khamar itu muslim, ya, serusak apapun dia, selama dia adalah muslim, ketika dia sakit maka boleh untuk kita apa? Jenguk, bahkan dianjurkan untuk kita apa? Menjenguknya ketika dia sakit, dan boleh kita bertakziah ketika dia meninggal dunia, kita datang untuk bertakziah. Tapi yang terakhir, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, apa hukum berobat dengan khamar? Apa hukum berobat dengan khamar? Asalnya berobat dengan yang haram, ya, itu ada dua kondisi. Berobat dengan yang haram itu ada dua kondisi. Kondisi yang pertama adalah berobat dengan khamar. Jadi khamar dijadikan apa? Obat. Yang kedua adalah berobat kepada selain khamar. Ya, jadi berobat kepada yang diharamkan itu ada dua kondisi. Yang pertama adalah dengan khamar, yang kedua dengan selain khamar. Yang pertama berobat dengan khamar, berobat dengan khamar. Maka 4 madhab semuanya mengatakan hukumnya adalah haram berobat dengan khamar. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan innahu laisa bidawa walakinnahu da. Khamar itu bukan obat, tapi dia adalah penyakit, ya. Jadi kalau dengan khamar, maka sepakat 4 madhab ini hukumnya adalah haram, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan bahwasanya itu bukan obat, tapi itu adalah penyakit. Yang kedua, bila selain khamar, ya. Jadi haram tapi selain apa? Khamar. Maka pendapat yang pertama mengatakan hukumnya adalah haram secara mutlak. Jadi kalau bukan khamar, ya, tapi itu haram, maka hukumnya adalah haram secara mutlak. Pendapat yang kedua mengatakan boleh dengan yang haram, namun dengan syarat, ya. Boleh berobat dengan yang haram, namun dengan syarat. Apa syaratnya? Yang pertama adalah tidak ada alternatif lain selain yang haram tersebut, ya. Jadi tidak ada alternatif lain selain yang haram tersebut. Kemudian syarat yang kedua adalah, ya, memang bisa menghilangkan secara darurat. Memang bisa apa? Menghilangkan secara darurat. Ya, ini syaratnya. Jadi nggak ada alternatif lain. Kemudian yang kedua adalah memang bisa menghilangkan secara darurat. Karena memang kaidah ad-daruratu tubihul mahdhurat, yang diharamkan itu dibolehkan dalam kondisi apa? Darurat. Itu dengan syarat juga, ya. Dengan syarat memang benar-benar bisa menghilangkan. Artinya memang benar-benar kita bisa mendapatkan tujuan kita. Contohnya misalkan kita di hutan, kemudian kita kelaparan. Kita kelaparan sampai benar-benar lapar, mungkin 2 hari nggak makan, 3 hari nggak makan. Kemudian kita sudah berusaha cari yang halal, nggak dapat. Tahu-tahu di depan kita, ya, ada binatang yang haram, ada babi lewat. Kemudian kita apa? Kita tombak. Kemudian kita bakar, kita makan. Boleh atau tidak? Ya, boleh. Karena memang sudah nggak ada lagi alternatif yang lain. Yang kedua, terwujud keinginan kita, yaitu ketika kita makan, kita nambah lapar atau kenyang? Kenyang. Ketika kita makan, kita kenyang. Kalau nggak terwujud apa yang kita inginkan, itu yang terlarang. Contohnya khamar. Kita kalau haus, boleh nggak minum khamar? Ya, boleh nggak minum khamar? Nggak boleh, kata para ulama. Kenapa? Karena minum khamar itu bukannya kita nambah nggak haus, tapi malah bikin apa? Malah bikin haus. Makanya ketika kita kehausan, kita cari minum, nggak ada minum kecuali hanya ada khamar,
maka tetap nggak boleh kita minum apa? Khamar. Karena ketika kita minum khamar itu keinginan kita tidak apa? Terwujud. Kita inginnya haus kita hilang, tapi ini malah nambah haus. Maka nggak boleh kita minum khamar. Kecuali kalau kita makan ikan, kemudian kita ketulangan, kita cari minum yang halal nggak ada, cari air yang halal nggak ada, cuma ada khamar, boleh nggak kita minum khamar? Ya, di situ disebutkan boleh karena apa? Terwujud keinginan. Ya. Wallahu ta'ala alam. Tapi sebagaimana tadi yang sudah kita sebutkan, 4 mazhab mengatakan bahwasanya khamar itu tidak boleh dijadikan sebagai apa? Obat, karena dia adalah apa? Hal yang dia adalah penyakit, ya, bukan sebagai obat. Wallahu ta'ala alam. Demikian mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Mungkin sebelum ditutup, bila ada yang bertanya dipersilahkan.